Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di malam hari ini kita masih dipertemukan di Humairah Channel, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan kita lewat media. Semoga Allah mempertemukan kita semua di surganya kelak, amin ya rabbal alamin. Salat dan salam kita hadiahkan kepada Rasul kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema di malam hari ini kita akan membahas tentang 10 amalan secara singkat yang para malaikat akan mendoakan ampunan kepada orang yang mengamalkan amalan ini. Apa saja 10 perkara itu? Namun sebelum saya menjelaskan 10 perkara itu, ada sebuah ayat dalam surah Al-Ahzab ayat 43. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah bersalawat kepada kalian, dan juga para malaikat bersalawat untuk mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap orang-orang yang beriman Maha pemberi kasih sayang. Di sini ada kalimat dan juga para malaikat bersalawat. Apa makna salawatnya malaikat? Kita sering mendengar innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat. Apa makna salawat malaikat di sini? Maka yang dimaksud salawat malaikat kepada kita manusia adalah istighfaruhum wa du'auhum birrahmah. Makna malaikat bersalawat kepada kita itu artinya malaikat mengucapkan istighfar, memintakan ampun kepada kita dan berdoa untuk kita dengan doa rahmat. Makanya kalau seandainya orang yang banyak didoakan atau disalawati malaikat, artinya kita oleh para malaikat dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga agar kita senantiasa dalam naungan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini luar biasa. Tentu orang yang banyak diberikan salawat para malaikat akan menjadikan pengaruh bagi kehidupannya. Lalu apa saja amalan-amalan kalau kita amalkan malaikat ini akan mendoakan istighfar kepada kita? Ada 10 amalan secara singkat. Yang pertama, an-naumu tahira. Orang yang tidur dalam posisi dia bersih dari hadas besar ataupun hadas kecil. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bata tahiran, bata fi syi'arihi malakun, la yastayqidu sa'atun minal laili illa qala al-malaku Allahumma ighfir li abdika fulanan fa innahu bata tahirun." Barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Dia tidak akan bangun sehingga malaikat berdoa, ya Allah, ampuni hambamu si fulan ini karena dia telah tidur dalam posisi tahir, bersih. Makanya saya anjurkan setiap sebelum tidur berwudulah. Karena orang yang berwudu sebelum tidur di samping kiri kanannya malaikat, dan setiap kita berguling ke arah kanan, malaikat sebelah kanan akan mengatakan Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampuni orang ini, ya Allah, rahmati orang ini. Apabila berguling ke arah kiri, maka malaikat sebelah kiri pun akan berdoa dengan doa yang sama. Dan alangkah indahnya orang yang tidur didoakan malaikat ampunan dan dimintai rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala.
Kemudian yang kedua, al-maqthu fil masjid, berdiam diri di masjid, tentu dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, la yazalu ahadukum fi salatin madama yantadiruha wa la tazalul malaikatu tusalli ala ahadikum madama fil masjid. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu ma lam yuhdith. Seorang hamba masih dihitung dalam salat selama ia berada di tempat salatnya. Untuk apa? Untuk menunggu salat. Dan malaikat akan mendoakan kepada orang ini, ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia, hingga betul-betul dia beranjak ataupun dia berhadas. Jadi kalau habis sholat kemudian tidak keluar dari masjid, menunggu sholat berikutnya, maka seolah-olah kita terhitung sholat. Bukan hanya itu saja, maka malaikat akan datang dan berdoa kepada kita, ya Allah ampuni orang ini, ya Allah rahmati orang ini. Kemudian yang ketiga, al-hirsu ala sahur. Bagi orang-orang yang berpuasa, puasa sunnah, Senin, Kamis, Ayyamul Bid, atau puasa Daud, atau puasa-puasa lainnya, maka waktu sahur itu adalah waktu berkah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna alal mutasahirin. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, Allah dan para malaikatnya akan bersolawat. Maksudnya solawatnya malaikat, saya ulangi, memintakan ampun dan doa rahmat. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang makan sahur. Maka beruntunglah orang-orang yang suka puasa Senin Kamis, suka puasa Ayyamul Bid, suka puasa Nabi Daud, karena setiap sahur dia didoakan malaikat akan ampunan dan rahmat. Kemudian yang nomor 4, al-hirsu ala safil awal awithani. Berusaha kita ketika mengejar solat berjamaah di masjid bagi laki-laki, kita mengejar saf pertama atau saf kedua. Dan itu dijelaskan dalam sebuah hadis, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'ala as-saffil awwal. Qalu ya Rasulullah, 'ala ats-tsani? Qala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'ala as-saffil awwal. Qalu ya Rasulullah wa 'ala ats-tsani? Qala wa 'ala ats-tsani. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya akan bersalawat kepada orang yang berada di saf yang pertama dalam salat jamaah. Sahabat bertanya Rasul, bagaimana di saf yang kedua? Maka Rasul mengatakan, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya akan bersalawat kepada orang yang berada di saf yang pertama. Sahabat bertanya lagi, bagaimana kepada orang yang di saf kedua? Kata Rasul, termasuk juga pada saf yang kedua. Subhanallah. Cukup mengejar saf saja, malaikat sudah datang bersalawat kepada kita, istighfar, memintakan ampun dosa-dosa kita, dan memintakan rahmat agar kita dinaungi rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang nomor 5, saddul faraji fis salah. Bukan hanya itu saja, merapatkan saf. Bukan hanya saf pertama kedua, bahkan merapatkan saf. Bagaimana cara merapatkan saf? Ya tentu bahu dengan bahu, kemudian mata kaki ketemu mata kaki. Nabi SAW mengatakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal ladina yasiluna as-sufufa wa man sadda furjatan rafa'ahu Allahu biha darajah. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, mereka akan bersalawat kepada orang-orang yang mereka menyambung saf-saf. Dan orang yang merapatkan betul-betul rapat safnya, Allah akan angkat derajatnya. Bayangkan, hanya merapatkan saf saja kita mendapatkan doa ampunan dari para malaikat kepada Allah akan dosa-dosa kita. Kemudian yang nomor 6, iyadatul marid. Berusaha mengunjungi saudara kita yang sakit. Nabi SAW mengatakan, ma min muslimin ya'udu musliman ghudwatan illa shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yumsiya wa in adahu ashiyatan illa shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yusbih wa kana lahu kharifun fil jannah. Siapa yang membesuk orang sakit di pagi hari, maka akan diiringi padanya 70.000 malaikat, semuanya memohonkan ampun untuknya sehingga sore hari, dan ia mendapatkan taman di sorga. Jika ia membesuknya di sore hari, ia akan diiringi 70.000 malaikat yang semuanya memintakan ampun untuknya hingga di pagi hari, dan ia mendapatkan taman di sorga. Subhanallah. Hanya mengunjungi orang sakit saja. Kalau memang di tetangga-tetangga Anda tidak ada yang sakit, datang ke rumah sakit. Rumah sakit banyak orang sakit.
Ya, mengunjungi orang sakit saja, nengok, bawa hadiah, 70.000 malaikat berada di belakang kita. Semuanya mengatakan, ya Allah ampuni orang ini, ya Allah rahmati orang ini. Dan itu tidak tanggung-tanggung. Kalau kita mengunjung di pagi hari, malaikat akan ngomong seperti itu sampai sore. Kalau kita berkunjung di sore hari, malaikat akan ngomong seperti itu sampai di pagi hari. Luar biasa, ya kan? Kemudian yang nomor 7, as-salatu ala nabi, bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan, ma min muslim yusalli alayya illa sallat alaihi al-malaikatu ma salla alayya falyukil al-abdu min dhalika aw liyukthir. Tidaklah seorang muslim bersalawat kepadaku kecuali malaikat akan mendoakannya sebanyak ia bersalawat atasku. Maka para hamba hendaknya mempersedikit salawat atau memperbanyaknya, silahkan. Yang jelas bahwa sekali salawat, malaikat akan ikut bersalawat kepada kita. Karena malaikat yang menghubungkan salawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka perbanyaklah salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang nomor 8, talabul ilmi. Orang yang hadir di majlis ilmu, berjalan dari rumah mencari majlis-majlis ilmu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi wal hitan fi jawfil ma'i. Dan orang yang alim, orang yang belajar ilmu, maka makhluk yang ada di langit dan di bumi, maksudnya para malaikat, akan memintakan ampun akan dosa-dosanya kepada Allah, sampai pun kepada ikan yang ada di dasar air, bahkan dalam riwayat sampai kepada semut yang ada di dalam lubangnya. Kemudian yang nomor 9 adalah berdoa kepada saudaranya dan dia tidak tahu kalau kita sedang mendoakan dia. Pamannya kita punya saudara, baik kerabat atau kawan, sedang sakit, sedang ketimpa musibah. Kita doakan, ya Allah angkatlah penyakitnya, ya Allah angkatlah kesulitannya. Dia tidak tahu kalau dia sedang didoakan oleh kita. Maka Rasul mengatakan, da'watul mar'il muslim li akhihil muslim bi dhahril ghaibi inda ra'sihi malakun muwakkal kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malakul muwakkal bihi amin walaka bimithli. Doanya seorang muslim kepada saudaranya tanpa sepengetahuannya, maka setiap dia berdoa kebaikan kepada saudaranya, maka ada malaikat di atas kepalanya. Dan malaikat ini mengatakan, setiap kita berdoa kepada kebaikan, malaikat mengatakan, begitu juga untuk engkau, begitu juga untuk engkau. Jadi kalau kita mendoakan saudaranya, ya Allah sembuhkan penyakitnya, maka malaikat akan mengatakan kepada kita, engkau juga semoga disembuhkan penyakitnya. Luar biasa, ya kan? Kemudian yang nomor 10, mengajarkan ilmu kepada manusia. Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal aradina hatta namlah fi juhriha wa hatta al-hut la yusalluna ala muallimin nasil khaira. Kata Nabi SAW, sungguhnya Allah dan malaikatnya dan penduduk langit dan bumi, sampai kepada semut di lubangnya, sampai kepada ikan dasar lautnya, maka mereka akan bersalawat kepada orang yang mengajarkan manusia kepada kebaikan. Dan banyak lagi, ya, sebenarnya perkara-perkara kalau kita amalkan, malaikat akan berdoa kepada Allah, memintakan ampun kepada kita. Di antaranya orang yang infak di jalan Allah, orang yang sholat fajar, orang yang ketika membaca amin pada sholat jamaah bertepatan dengan aminnya imam. Termasuk juga orang yang sebelum tidur dia lepaskan seluruh kedengkian hasadnya, ataupun memaafkan orang yang pernah mendoliminya. Intinya membersihkan hati sebelum tidur dari penyakit-penyakit hati. Itu pun termasuk orang-orang yang akan didoakan para malaikat dan akan dimintakan ampun oleh para malaikat akan dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.